kalau Jepang punya Demon Slayer, Amerika ada Buffy, The Vampire Slayer, Indonesia punya Ningrum, penjagal iblis. Waswasil khannas. Keluar sana. Keluar. Susufi sudurinnas. Berlindunglah dari setan-setan yang berasal dari golongan manusia. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Penjagal iblis dosa turunan. Nah, itu subtitlenya ya, dosa turunan. Artinya dari sini kita bisa ngelihat nih si filmmakers dan si termasuk PH-nya tuh optimis sama film ini. Gitu. Ceritanya tentang Ningrum, Satin Zaneta, yang memang bertugas mencegah bangkitnya iblis. Jadi seorang guru besar iblis nih ya, yang udah diperangkap oleh leluhurnya. Nah, ini terancam bisa dibebaskan oleh Niken Anjani yang jadi pakunjara. Nah, si entitas iblis ini dia masih bisa memasuki orang untuk komunikasi. Komunikasi. Mungkin penonton bakal heran, wah gila, entitasnya ini anak kecil, ternyata enggak, dia cuma masuk gitu doang ya. Oke. Inti ceritanya gitu. Nah, tapi ada subplotnya wartawan Daru ya, diperankan Martino Leo. Dia tuh investigative journalist, wartawan investigasi yang lagi nyelidikin tentang kisah pembunuhan yang para pemuka agama. Para pemuka agama nih udah korban ke-5 ya. Keempat ya, korban keempat. Gitu loh, tapi kemudian sama pemretnya dialihkan. Nih coba nih wawancara pasien di rumah sakit jiwa. Gitu, yang ternyata adalah si Ningrum. Dan ternyata antara kasus awal yang pembunuhan para pemuka agama ini dengan Ningrum ada hubungannya. Gitu inti ceritanya. Oke, sutradara Tommy Dewo, dia juga yang nulis. Sebelumnya filmnya yang udah rilis dan jadi hit adalah Santet Segoro Pitu. The Curse of the Seven Seas kalau judul Inggrisnya. Oke, ini genrenya mix nih, karena horor ya, fantasi iya, action iya, dan investigasi ada dikit karena melibatkan si jurnalis dan polisi. Sama ada vibe superhero-nya gitu. Karena ada jagoan kan, si Ningrum ini. Gitu. Jadinya sesuatu yang menarik. Jadi kalau memang payung besarnya adalah horor, ini horor yang for lack of better word ya, rasanya beda. Iya, kalau menurut gua fun. Jadi horor yang fun. Fun. Jadi kan kalau misalnya kayak horror fun tuh contohnya kalau di Hollywood tuh kayak Happy Death Day, Cabin in the Woods gitu ya. Ya gitu. Jadi bukan yang serem-sereman. Di sini ini sebetulnya seremnya nggak banyak ya. Gitu, tapi seru gitu. Jadi seru gitu. Oke. Tommy Dewo. Dia biasa bikin action ya. Jadi di series Pertaruhan, Serigala Terakhir, dia juga punya pengalaman astradanya Jokan di Gundala, Modus Anomali ya. Gitu, jadi udah biasa lah gitu. Oke, baik, menurut lo gimana filmnya? Menurut gue nih ya seperti lo bilang tadi, nih kayak mereka kayak mau men-start suatu seri nih, suatu franchise baru nih. Jadi si karakter Ningrum juga yang memang tipe karakter ya kayak Demon Slayer, kayak Buffy, seperti Tanjiro dan Buffy yang bisa nanti punya cerita beda-beda gitu kan. Gitu. Jadi memang kemungkinannya sangat besar, tinggal masalah apa jawaban pasar dari produk ini. Produknya sendiri seperti yang Bayu bilang fun. Gue juga setuju, dan secara teknis memang unggul ya. Maksudnya tentu sebagai film horor banyak set gelap gitu, tapi di gelapnya kelihatan semua gitu. Dan sebenarnya lebih banyak adegan daylight ya, Bay. Gelapnya nggak banyak, gelapnya karena di ruangan tertutup aja gitu kan. Gitu. Nah, terus sinematografinya tuh unggul banget. Yang gue suka adalah treatmentnya Tommy dan DOP-nya Bagus Tresna Aji. Bagus Tresna Aji nih yang DOP-nya Mencuri Raden Saleh. Sama yang Respati itu apa?
Malam Pencabut Nyawa. Malam Pencabut Nyawa. Gitu. Jadi emang udah unggul banget di sini. Jadi treatment yang gue suka tuh penampakan yang blur gitu ya. Terus yang penampakan foreground sebelum nanti ketika kameranya reverse dikasih lihat gitu. Yang kayak gitu-gitu yang gue suka. Ya. Terus juga adegan actionnya tuh kayak Demon Slayer ya. Jadi iblisnya dipenggal palanya. Ya, itu kan memang kalau nggak salah waktu Converse ya, yang udah kita muat juga di sini, yang udah kita upload di sini, itu Tommy bilang bahwa dia memang suka anime, jadi no wonder kalau ada influence dari situ. Jadi kayak dipotong kepalanya, terus kasih berapa frame dulu masih berada di lehernya, terus jatuh. Baru cowok. Itu kan anime banget. Nah ya, gitu. Jadi gue sih nggak bisa panjang lebar ya, Mbak ya. Kesimpulannya cuma satu, ini fun, ini seru, enak ditonton, mau nyari seru-seruannya bisa. Dan gitu. Satin Zaneta badass di sini, jadi superhero cewek lah di sini. Superhero cewek. Dia kan otomatis karena dia jagoannya dia jadi final girl gitu ya. Cuman mungkin emang kalau misalnya mau ngomong lore-nya segala, karena ini bukan episode 1, maksudnya ini film pertama di universe ini, jadi banyak informasi yang masuk ke kita yang mungkin nggak semuanya bisa dapat awalnya gitu ya. Ini kalau ngomong informasi yang masuk, gue juga suka caranya Tommy ketika flashback ya, flashback dia pakai animasi. Oh iya, ada. Iya kan? Jadi mengingatkan pada Kill Bill misalnya. Bagus juga loh animasinya. Animasinya bagus dan lore wayang gitu kan, Mbak ya. Gitu. Jadi asik banget, makanya gue pas nonton ini udah enak. Kalau bicara, jadi itu ya, kalau mau bicara kelemahan, mungkin buat penonton ini nggak terlalu masalah ya. Dan kalau gue juga mungkin ini nggak masalah, tapi gue menyayangkan bahwa ada satu elemen yang kurang dieksplor, yaitu si Daru, wartawan ini tuh sebetulnya dia punya rasa bersalah karena ada satu kasus pembunuhan ya, yang pembunuhan berantai, yang dia udah curiga sama salah satu orang sebagai pelaku, tapi ketika ditanya polisi ada apa, dia bilang nggak ada apa-apa, sehingga kemudian jatuh korban berikutnya. Nah, itu nggak dieksplor. Mungkin kan durasi ya. Mungkin durasi atau takutnya jadi kebelah gitu ya. Fokus film ini, gue sayangin situ aja. Gitu. Selebihnya fun ride. Oke, mau ngasih skor? Skor gue kasih saat ini 7,5. Ya, sama. Bagi gue mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Jadi harus sukses dulu untuk bisa berlanjut. Iya. Berikutnya, karena emang fun kok. Mudah-mudahan bisa diterima penonton. Dan shortcomings yang ada di film ini bisa jadi akan dipaparkan di film berikutnya. Misalnya kehadiran Kiki Narendra yang di sini agak minim ya, untuk seukuran Kiki ya. Bisa jadi di film berikutnya kalau memang ada sequelnya bisa diperluas perannya. Gitu. Oke, gitu aja Penjagal Iblis Dosa Turunan ini kayaknya career making role ya. Si Ningrum ini career making role untuk Satin Zaneta ya. Gitu. Jadi dia pemeran utama dan di sini memang benar-benar menunjukkan kalau dia bisa membawa film. Jadi jadi superhero seperti bapaknya. Abimana. Yeah. Oke. Gitu. Silakan komen kalau ada pertanyaan. Kalau udah nonton juga silakan komen di sini. Makasih udah mampir di The Talkies. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.